menyebutnya ya dan menyakiti orang yang menerima. Iya. Kalau kita sudah beri, jangan lalu kita lagi sakiti hati penerima, kita sebut, itu Dek Ambo yang bantu dulu tuh, si Anu tuh miskin dulu tuh. Ambo yang biayai kuliahnya dulu, ya. Kalau itu yang diucapkan batal pahala sedekahnya, nggak ada jaminan. Makanya bagus saya lihat itu di tepi jalan banyak sekarang pahala saya belum tentu diterima. Iya, tapi dosa saya sudah pasti dicatat. Baik Ustadz, Ya? mudah-mudahan sudah terjawab nih untuk Mbak Ririn yang ada di rumah ya Ustadz. Ya. Berarti memang salah satu amal solehnya itu sedekah, apalagi kalau kita kerjakan semua amal soleh ya Ustadz. Semuanya. Ya, selaku seorang muslim tentu kita harus jalankan rukun iman dengan benar, ya, beriman dengan baik, ya, akidahnya yang kuat, ya, amal ibadahnya yang banyak dan sahih, ya. Tentu juga akhlaknya yang baik. Baik ya. Ustadz, kalau ketiga ini insya Allah mendapatkan jaminan kebahagiaan. Baik, kita tahan lagi Ustadz karena ada pesan-pesan berikut yang akan kita suguhkan, tetap di Syiar dan Syair. Belum waktu. Sampaikan informasi secara aktual, berimbang, dan bertanggung jawab. Memberikan informasi dari berbagai wilayah di Sumatera Barat. Saksikan Sumatera Barat hari ini setiap hari hanya di TVRI Sumatera Barat. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS. Yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar. Yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Hai anakku, tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Saatnya kembali bersama, tak ada satu ataupun dua. Kita bersaudara, tak perlu amarah, bersatulah untuk Indonesia. Kita kembali di Syiar dan Syair karena dengan syiar kita mengkaji, dengan syair kita bersenandung, tiada kata seindah doa. Baik, ada lagi dari audiens yang mau berdiskusi dengan Ustadz kita? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvia Inita dari STKIP Askia. Di sini saya ingin bertanya Ustadz mengenai bahagia. Terkadang orang kan bahagia itu ada yang tertawa, jadi kita menganggapnya dia tuh bahagia gitu. Jadi pandangan kita tuh bagaimana sih orang yang bahagia itu Ustadz? Dan bagaimana cara kita meningkatkan agar kita bisa berbahagia dengan Islam gitu Ustadz? Baiklah, hanya itu yang dapat saya pertanyakan, saya kembalikan kepada Ustadz. Baik. Gimana nih Ustadz, kan ada juga orang yang sering bahagia, senyum, ketawa, tapi padahal dalam hatinya itu kosong, ada rasa tidak nyaman. Nah, bagaimana cara kita bahagia dan sangat cinta dengan Islam kita nih? Silakan Ustadz. Oke, baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya, apakah orang yang tersenyum itu sudah pasti bahagia? Jawaban saya belum tentu. Iya. Ya, walaupun tersenyum itu bagian dari ibadah, iya. Kalau dia ikhlas, karena itu senyum itu termasuk amal soleh juga. Ya, kalau kita niatkan ikhlas untuk membahagiakan orang dan ini menjalankan perintah Rasulullah, berarti bagian daripada ibadah. Berarti kita yakin akan balasan Allah, kita meraih kebahagiaan dengan itu. Tapi banyak, ya hari ini bisa orang tersenyum, tapi di dalamnya rapuh, kosong. Ya, pandai baminya ayi dan lain sebagainya. Ya, kalau kata orang Minang. Nah, jadi bagaimana kita bisa bahagia? Ya, kalau kita sesuai topik kita hari ini, ya, fokusnya kalau kita raih ke-7 tadi adalah manusia yang paling bahagia hidup di dunia ini. Jadi kalau kita seandainya lagi sedih nih Ustadz, apakah memang harus kita tunjukkan sedih kita atau memang baik seperti tadi nih Ustadz, menyimpan saja tetapi tetap tersenyum gitu? Oke. Sedih Islam itu juga agama yang fitrah, sesuai fitrah kita ya. Apakah kita tidak boleh bersedih? Boleh. Bahkan kalau meninggal saudara kita, bolehkah kita menangis? Boleh. Yang dilarang itu tidak ridho. Tidak ridho dengan takdir Allah, itu yang dilarang. Tapi menangis boleh. Rasulullah pun ketika meninggal anaknya juga menangis. Ya, juga menangis, itu fitrah manusia. Tetapi kalau kita, ya ini perilaku kita hari ini, bukan saja anak-anak muda yang di sosmed, orang-orang tua pun begitu, curhatnya ke sosmed. Harusnya curhatnya itu di sajadah, ya, selesai sholat wajib, selesai sholat tahajud, bercurhat. Hanya Allah yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai problem kita. Jadi hanya mengadunya sama Allah aja. Kalaupun ingin kita curhat sama orang, kira-kira orang itu mampu memberikan solusi atau tidak. Baik. Kira-kira kalau nggak mampu memberikan solusi terhadap problem kita, ngapain kita curhat? Buang-buang waktu ya, aja buang-buang ya, waktu, buang-buang tenaga kita. Baik Ustaz, mudah-mudahan sudah terjawab nih buat kita semua, juga menambah masukan bahwa memang lebih baik kita tetap tersenyum walaupun di hati rapuh ya Ustaz ya. Tapi boleh serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagi dari audiens yang mau bertanya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Sayyid Muhammad Al-Ghifari dari kampus STKIP Askia. Begini Ustadz, sering ini Ustadz kita para mahasiswa ini disuguhkan dengan banyaknya tugas-tugas kampus gitu. Jadi sehingga menimbulkan hal-hal negatif terhadap kita gitu. Jadi bagaimana Ustadz cara kita menanggulangi hal seperti itu Ustadz? Supaya kita dalam banyaknya tugas kita juga bisa merasakan bahagia gitu. Hal negatifnya itu apa contohnya? Seperti galau misalnya karena banyak tugas gitu. Merasa stres gitu. Bisa kurangi tugasnya ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Nah, bagaimana nih Ustaz? Tidak hanya barangkali mahasiswa, orang-orang pemirsa yang ada di rumah mungkin pekerjaan yang sangat banyak membuat kita mengeluh dan tidak bahagia. Seperti apa solusinya Ustaz? Oke, baik, terima kasih. Kita fokus pertanyaan Syahid tadi ya, Sayyid tadi menanyakan apakah mahasiswa banyak tugas menyebabkan dia tidak bahagia. Apakah dosen harus mengurangi tugasnya? Ya kan begitu. Ya memang yang disenang oleh mahasiswa kita nilai jujur tinggi tapi tidak ada tugas. Ya kalau dapat dosen yang disenangi mahasiswa itu yang jarang masuk, tapi nilai baik-baik, nggak ada tugas. Tapi sebenarnya mahasiswa kan juga rugi demikian. Dia nggak dapat ilmunya dan itu sesuai standar nasional pendidikan tinggi sebenarnya sudah diatur. Satu SKS-nya 50 menit, tugas terstruktur misalnya ada 60 menit, belajar mandiri 50 menit, satu SKS-nya. Kalau terjalankan standar itu berkualitas mahasiswanya. Ya.
Tapi dalam fakta di lapangan memang mahasiswa yang senang sama dosen yang jarang masuk, tapi nilai baik-baik. Ya, bertemulah kebutuhan ini semuanya. Berarti perspektif dia tentang kebahagiaan itu yang harus diluruskan. Jadi kata Aryo Wongso, saya kutip, apabila Anda keras terhadap diri Anda, kehidupan akan lunak terhadap Anda. Apabila Anda lunak ya terhadap diri Anda, kehidupan akan keras terhadap Anda. Nah, jadi hari ini ya rubah perspektifnya. Tugas itu ketika ada tugas, hore, asik, ada tugas nih, tantangan buat saya. Harus saya selesaikan. Begitu paradigmanya, ya. Sehingga sekarang saya dikasih tugas, pasti dosen itu beri tugas ada tujuan maksudnya, ya. Sama dengan Allah kasih ujian sama kita. Sekarang mungkin kita menganggapnya tidak baik, tapi belakangan baru kita mengambil hikmahnya. Oh, rupanya ini pelajaran dari ujian yang Allah berikan. Juga berprasangka baik aja Syahid sama dosennya ya. Dikasih tugas, nikmati. Kalau rumus A'agim gunakan HHN. Hadapi, hayati, nikmati. Ya, nikmati aja. Dan saya yakin kalau ada dosen memberikan, ada tugasnya hari ini, lalu Anda jawab bersama, asik, hore, yes. Pasti senang dosennya. Kalau seperti itu terstandar di kelas Anda, ini bagus nih anak ini. Ya semuanya, dan tugas pun memang dikerjakan misalnya. Pasti dia ngasih A. Belum pernah saya temukan mahasiswa seperti itu. Mungkin begitu kata dosen yang bersangkutan ya. Jadi itu saran saya nanti Said. Ketika dikasih tugas, apa jawabannya? Asik dan hore. Asik, hore, yes, gitu ya. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti setelah pulang dari acara syiar syair nih berubah ya Ustadz ya di kelasnya. Mudah-mudahan. Ya. Baik. Nah, bagaimana Ustadz kalau konsep kita memang paradigma itu yang sudah sulit kita dapatkan ya Ustadz? Paradigma kita yang sudah sulit terbangun dengan positif. Paradigma dalam hal? Dalam apapun yang kita hadapi ini Ustadz. Oke. Jadi Bapak Ibu hadirin pemirsa rahimakumullah ya. Kita hidup di dunia ini kan cuma terbatas waktunya. Ya, kita dahulu nggak ada, sekarang dilahirkan, dan palingan rata-rata umurnya 60 tahun, 70 tahun kita meninggal lagi, dan kita menghadapi fase berikutnya. Dan akhirat itulah yang kekal dan abadi. Oleh karena itulah, kita harus benar-benar berpikir, hari ini apakah kita ini hidup untuk hidup, ya, berikutnya mempersiapkan diri untuk pulang ke kampung halaman kita ke akhirat kelak atau bukan. Baik. Kalau menyimpang dari tujuan itu, kita fokus lagi bertaubat, ya, mendekat lagi pada agama. Insya Allah kita dituntunnya menjadi manusia-manusia yang bertakwa sehingga kita selamat dari dunia ini hingga ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Ya. Berikan pesan singkat saja nih Ustadz tentang tema kita hari ini. Ya, pesan singkatnya atau kesimpulan dari pengajian kita pagi ini, ukuran kebahagiaan menurut Al-Quran itu, satu adalah kita memiliki hati yang bersyukur, yang kedua dapat pasangan hidup yang soleh dan soleha, kemudian yang ketiga punya anak yang soleh maupun soleha, kemudian yang keempat mendapatkan rezeki yang halal, yang kelima kita mendapatkan umur yang berkah, yang keenam kita mendapatkan tafaqquh fiddin, paham terhadap agama, yang ketujuh, kita mendapatkan lingkungan yang kondusif. Kalau kita bahagia hidup di dunia ini, insya Allah di surga nanti bertemu dengan Allah, berkumpul bersama keluarga kita di surga, itu kenikmatan yang tertinggi, yang tiada tara, yang harus kita perjuangkan. Amin. Sampai ajal menjemput kita. Baik, Ustadz. Masya Allah, mudah-mudahan tujuh itu dapat kita aplikasikan dalam kehidupan bersama. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya. Terima kasih juga kepada Kori dan audiens setia dari STK Askia Padang. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, tetap saksikan syiar dan syair, karena dengan syiar kita mengerti, dengan syair kita bersenandung, tiada kata seindah doa. Saya Afrin Nurzakia dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul.